Halo teman-teman, perkenalkan saya Hilmi Hawari dan rekan saya Nayara Anindya. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kalian udah tahu belum informasi-informasi tentang kerajaan ini? Nah, bagi yang belum tahu, yuk sama-sama kita bahas. Kerajaan Mataram Islam dideklarasikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1584 di Alas Mentau, yang dimana Alas Mentau ini adalah sebuah daerah yang saat ini kita kenal dengan sebutan kota Yogyakarta. Nah, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada saat itu berada di Kuta Gede atau Kota Gede. Tahu nggak, kalau kerajaan Islam ini awalnya itu kerajaan beragama Hindu-Buddha loh, yang lama-kelamaan berubah menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16 dan letaknya ada di sebuah hutan. Lanjut, di sini kita bahas pemimpin kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, seperti yang kita bahas sebelumnya, pemimpin pertama kerajaan ini ialah Panembahan Senopati, atau dengan nama aslinya yaitu Raden Danang Sutan Wijaya. Pemimpin selanjutnya ada Hanyokroowati, atau dengan nama aslinya yaitu Raden Mas Jolang. Ia adalah putra dari Panembahan Senopati. Lalu pemimpin selanjutnya yaitu Hanyokrokusumo. Ia adalah sultan ketiga dengan lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam ini, Sultan Agunglah yang pada saat itu sedang memerintah. Nah, kita bahas nih tentang masa kejayaan Kesultanan ini. Seperti yang kita bahas tadi, Sultan Agung merupakan pemerintah di masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Hasil kejayaan pada masa Kesultanan Agung ini seperti ekspansi atau perebutan wilayah besar-besaran di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, sistem pemerintahan yang terstruktur dan kuat. Yang ketiga, Sultan Agung juga menyebarkan Islam secara aktif ke wilayah baru dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam secara singkat. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, yaitu perebutan kekuasaan internal. Setelah Sultan Agung wafat, terjadinya konflik dalam keluarga kerajaan. Persaingan-persaingan antara pewaris ini jadi memperlemah stabilitas kerajaan. Lanjut, yang kedua, adanya campur tangan VOC. VOC memanfaatkan konflik internal itu untuk memperkuat pengaruhnya. Perjanjian-perjanjian yang merugikan Mataram Islam dapat membuat wilayah dan kekuasaannya semakin menyusut. Yang terakhir, ada pembagian wilayah. Pada tahun 1755, terjadinya Perjanjian Giyanti yang membahas mengenai pembagian wilayah Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hal ini menandai keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan besar yang utuh. Sekarang kita akan bahas mengenai peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama itu ada tradisi kalak ngobong, yaitu tradisi upacara kematian yang dimana pakaian serta barang-barang milik orang yang sudah meninggal dunia dibakar. Lanjut, yang kedua, terdapat Segarawana dan Syuh Brata yang merupakan tempat tersimpannya meriam-meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Lanjut, yang ketiga, ada kuliner kue kipo yang menurut beberapa orang, makanan ini telah ada sejak masa Kerajaan Mataram Islam itu berdiri. Selanjutnya, yang keempat, terdapat Pertapaan Kembang Lampir, yaitu sebuah tempat di mana Ki Ageng Pamanahan, yaitu ayah dari Panembahan Senopati, melakukan pertapaan. Yang terakhir itu ada Kitab Serat Sastra Gending yang ditulis oleh Sultan Agung sebagai pedoman hidup Trah Mataram. Di dalam kitab ini terdapat berbagai ajaran kebijakan-kebijakan seperti tentang politik, sosial, tasawuf, dan juga filsafat. Nah, itu dia sekilas info penting tentang Kerajaan Mataram Islam. Gimana? Seru kan bahas sejarah bareng? Semoga kalian jadi lebih paham dan semakin penasaran buat ngulik sejarah Indonesia secara lebih dalam ya. Sampai ketemu lagi.